wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa bersama-sama ya dengan membaca basmalah. 1, 2, 3. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Diangkat kedua tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan mengecek semangat kalian dengan tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, semangatnya ada kelincinya ya. Ada seperti ininya. Oke, kita ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, baiklah anak-anak Ustazah yang solih dan solihah, langsung saja mata pelajaran kita pada hari ini yaitu tematik. Ya, tematik. Apakah materi pembelajaran kita pada hari ini? Nah, penasaran kan? Nah, kalau sudah penasaran, mari kita saksikan pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama pada hari ini, yaitu mata pelajaran tematik, tema 3, subtema 1 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Kita belajar dengan Ustazah Iif. Nah, pada kesempatan ini, pada subtema 1, kita akan belajar muatan pelajaran SPDP, yaitu tentang pengertian irama dan birama, kemudian menyajikan lagu diiringi dengan alat musik ritmis. Kemudian muatan pelajaran yang kedua yaitu PJOK. Materinya gerak dasar manipulatif, yaitu memukul dan melempar pada permainan kasti. Kemudian menendang dan menggiring dalam permainan kucing-kucingan. Nah, pada muatan SBDP ini, coba kita baca teks berikut ini. Di depan rumah Siti terdapat musola. Nah, di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Nah, seperti ini ya kentongannya. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Nah, ini kentongan ini kita bisa buat bunyi dengan bervariasi. Jadi bunyinya divariasikan. Ini ada ketukan-ketukannya, ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3. Ketukan 1, kita mengetukkan antara pemukul alat pukul kentongan dengan alat pukul kentongan. Ketukan yang kedua, kita pukulkan antara alat pukul kentongan dengan alat pukul kentongan. Kemudian yang ketukan yang ketiga, kita pukulkan antara alat ketuk kentongan dengan kentongannya. Sehingga ketukan 1, 2, 3 ketika diketukkan bunyinya adalah tek tek tong. Nah, kemudian yang ini tek tong tek
Nah, bervariasi ya. Kemudian yang ini kita bisa menggunakan tangan. Kita bisa menggunakan tangan. Jadi selain menggunakan alat musik ritmis, kita juga bisa menggunakan anggota tubuh kita. Dalam hal ini kita menggunakan tangan. Kemudian ini juga kita menggunakan tangan untuk mengetuk meja. Ketika dilakukan ketukannya, yaitu ketukan 1, 2, 3, maka bunyinya prok, prok, duk. Nah, seperti itu ya. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kemudian banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Oke. Selanjutnya kita akan membuat pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Ada birama 2, 3, dan 4. Birama 2 memiliki 2 hitungan. Birama 3 memiliki 3 hitungan. Birama 4 memiliki 4 hitungan. Membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis, misalnya kentongan, drum, rebana, marakas, tamborin, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya gambarnya. Jadi ini ada kentongan, ada drum, ada rebana, ada marakas, dan ada tamborin. Selanjutnya, contoh pola irama birama 2. Nah, birama 2 memiliki 2 hitungan. Artinya, hitungannya 22. Jadi ada 2 ya, hitungannya 22. 1, 2, 1, 2. Jadi hitungannya 22. Nah, hitungan 1 memukul drum. Oke, hitungan 1 memukul drum. Kemudian hitungan 2 memukulkan marakas. Hitungan 2 memukul marakas. Nah, ketika dipukul, maka bunyinya ini ketukan 1, ketukan 2, ketukan 1, ketukan 2. Ketika dipukul, dung trek, gitu ya. Oke, paham? Baik, kita lanjut. Selanjutnya contoh pola irama birama 3. Birama 3 memiliki 3 hitungan. Artinya hitungannya 33. Hitungan 1 memukul marakas. Hitungan 2 memukul drum. Hitungan 3 memukul drum. Nah, kita pukul trek dung dung, trek dung dung. Nah, jadi bunyinya seperti itu ketika dipukul. Dari ketukan 1, ketukan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trek dung dung, trek dung dung. Nah, selanjutnya yaitu contoh pola irama birama 4. Nah, anak-anak membuat pola irama juga bisa menggunakan anggota tubuh. Misalnya, tepuk tangan, menjentik jari, menghentakkan kaki, mengetuk meja, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menggunakan tangan, yaitu untuk pada ketukan pertama mengetuk meja, ketukan yang kedua bertepuk tangan, ketukan yang ketiga bertepuk tangan, ketukan yang keempat bertepuk tangan. Sehingga kalau kita lakukan, maka bunyinya adalah tuk prok prok prok, tuk prok prok prok. Nah, seperti itu ya. Ini namanya adalah pola irama birama 4. Birama 4. Kenapa birama 4? Karena setiap iramanya di sini ada 4 ketukan. Kalau ini ada 3 ketukan,
1, 2, 3, maka disebut pola irama birama 3. Nah, sampai sini paham ya? Baik. Nah, selanjutnya kita akan mengenal birama dan garis birama. Yang mana sih yang birama itu dan yang mana yang garis birama? Nah, sebelumnya kita kenal dulu tangga nada. Di sini ada nada, di sini ada not angka ya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini bunyinya adalah nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sampai si ya, do ini kembali ke sini. Nah, di sini ada not angka. Setiap not angka ini nilainya 1 ketukan. 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan, 1 ketukan, dan seterusnya 1 ketukan. Ini kita sudah pelajari pertemuan yang lalu. Nah, kita mengingat kembali nih. Jadi not angka ini nilainya 1 ketukan, setiap not angka ini. Kemudian kalau ada titik seperti ini, nilainya juga 1 ketukan. Sehingga 3 ini ada berapa ketukan? 3 bernilai 1 ketukan dan titik ini juga bernilai 1 ketukan. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 3 ini ada 2 ketukan. Kemudian kalau 1 yang ini, 1 bernilai 1 ketukan. Kemudian ada titik ini nilainya 1 ketukan. Dan ditambah 1 titik lagi, nilainya 1 ketukan. Berarti kita tambahkan 1 ketukan, ditambah 1 ketukan, ditambah 1 ketukan, berarti 1 ini atau nada do ini bernilai 3 ketukan, memiliki 3 ketukan. Nah, kemudian yang mana yang dimaksud dengan birama? Ini adalah birama, 1 ruas birama. Kemudian ini 1 ruas birama, 1 ruas birama, 1 ruas birama. Nah, kemudian ini garis vertikal ini atau garis yang berdiri ini ya. Ini disebut dengan garis birama. Disebut dengan garis birama. Nah, sehingga 1 ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal. Nah, jadi 1 ruas birama ini ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal. Jadi ada batas-batasnya. Batas-batasnya garis vertikal ini, ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu berjudul Desaku diiringi dengan alat musik ritmis atau alat musik buatan. Ketukan yang pertama kita menggunakan gelas dengan cara mengetuk gelas dengan sendok. Kemudian ketukan yang kedua kita juga menggunakan gelas dengan cara mengetuk gelas dengan sendok. Kemudian yang ketiga menggunakan tangan untuk mengetuk meja. Nah, lebih jelasnya marilah kita langsung saja saksikan video yang menyanyikan judul lagu Desaku. Selamat menyaksikan. Ayah dan bunda
Nah, kita sudah menyaksikan lagunya. Kemudian selanjutnya kita lanjut pada muatan pelajaran PJUK. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang gerak dasar olahraga, yaitu gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor ini yaitu gerak berpindah tempat. Kemudian yang kedua gerak non-lokomotor, yaitu gerak yang tidak berpindah tempat. Kemudian sekarang kita akan belajar gerak manipulatif, yaitu gerak menggunakan alat, atau menggunakan barang, atau menggunakan objek. Nah, yang pertama yaitu bermain kasti. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam bermain kasti. Nah, marilah kita baca teks ini. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore, Siti bersama teman-temannya bermain di halaman. Mereka bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Nah, ini adalah gerakan melempar. Ini ya, gerakan melempar. Kemudian ini adalah gerakan memukul. Gerakan memukul, dia membawa alat pukul. Nah, gerakan melempar ini dilakukan berpasangan. Dan gerakan memukul ini juga dilakukan berpasangan. Yang satu melempar, yang satu menangkap ya, yang satu memukul, yang satu juga menangkap. Oke, selanjutnya lebih jelasnya kita bisa menyaksikan video permainan kasti, yaitu tentang gerakan melempar dan gerakan memukul saat bermain kasti. Oke, selamat menyaksikan. Nah, pada materi hari ini kita akan mempelajari gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang menggunakan alat. Berikut ini adalah contoh gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Pertama-tama kita akan belajar memegang bola. Cara memegang bola yaitu pegang bola dengan seluruh jari tangan, pegang bola dengan erat. Jarak jari tangan hendaknya tidak terlalu rapat. Berikut ini adalah contoh cara memegang bola. Gerak melempar bola. Berikut ini adalah cara melempar bola. Berdiri tegak, pandangan ke depan, bola dipegang di tangan kanan. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Kemudian buka kaki selebar bahu, badan menghadap ke samping. Luruskan tangan kiri di depan, tangan kanan ditarik ke belakang. Kemudian lakukan gerak melempar bola. Selanjutnya, gerak menangkap bola. Cara menangkap bola sebagai berikut. Berdiri tegak dengan posisi kaki kuda-kuda atau kaki kiri di depan. Bengkokkan siku atau sikap kedua tangan berhadapan, membentuk seperti keranjang menghadap ke atas di depan badan. Pandangan ke arah datangnya bola, kemudian tangkaplah bola yang datang.
Berikut ini adalah contoh gerak menangkap bola. Selanjutnya, latihan melempar dan menangkap bola ke dinding. Berikut ini adalah contoh gerak menangkap bola. Lakukan gerak melempar menggunakan satu tangan, kemudian menangkap bola dengan dua tangan. Selanjutnya, latihan gerak melempar dan menangkap bola berpasangan. Berikut ini adalah contoh gerak melempar dan menangkap bola berpasangan. Selanjutnya, gerak memukul bola. Cara memukul bola sebagai berikut. Buka kaki selebar bahu, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pegang tongkat pemukul menggunakan kedua tangan. Ayunkan tongkat pemukul ke belakang hingga ke bahu. Beri tanda arah lemparan kepada pelempar menggunakan tangan kiri. Perhatikan arah datangnya bola, kemudian pukul bola dengan tepat. Berikut ini adalah contoh cara memegang dan cara mengayun tongkat pada saat akan memukul bola. Berikut ini adalah contoh cara memukul bola. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Gimana gerakan melempar dan juga memukul pada permainan kasti. Selanjutnya kita akan belajar tentang kegiatan menendang dan menggiring Nah, selanjutnya yaitu bermain kucing-kucingan. Nah, di sini nanti kita akan menemukan gerakan menendang dan gerakan menggiring pada saat bermain kucing-kucingan. Kita baca dulu teks ini. Pada hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain bersama. Mereka bermain kucing-kucingan. Permainan kucing-kucingan dilakukan oleh beberapa anak. Permainan kucing-kucingan menggunakan bola sepak. Ditentukan satu anak berperan sebagai kucing, sementara anak-anak yang lain mengoper bola. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Anak-anak yang lain menggiring bola menghindari si kucing. Menggiring bola sambil mengoper bola ke teman yang lain. Jika ada anak yang menyentuh bola itu, ia yang berganti peran sebagai kucing. Nah, ini adalah gerakan menendang bola dan gerakan menggiring bola pada saat bermain kucing-kucingan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, permainan kucing-kucingan. Cara melakukan permainan kucing-kucingan sebagai berikut. Permainan dilakukan oleh beberapa anak, paling sedikit dilakukan oleh 3 orang. Permainan menggunakan bola sepak. Tentukan satu anak sebagai kucing dengan cara humpimpa, sedangkan anak-anak yang lain mengoper bola. Anak yang berperan sebagai kucing berusaha merebut bola. Anak-anak lain berusaha mengoper bola kepada teman dengan cara menendang atau menggiring bola menghindari kucing. Jika ada anak yang menyentuh bola, maka dia berganti peran sebagai kucing.
Berikut adalah contoh permainan kucing-kucingan. Dalam permainan kucing-kucingan terdapat gerak menendang bola dan gerak menggiring bola. Nah, kita sudah menyaksikan videonya, insya Allah kalian sudah lebih paham. Nah, kita sudah menyaksikan videonya, insya Allah kalian sudah lebih paham. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, irama adalah bunyi yang teratur dan berulang. Sedangkan birama adalah banyak ketukan dalam setiap ruas. Membuat pola irama bisa menggunakan alat musik ritmis seperti kentongan, drum, rebana, marakas, tamborin, dan lain-lain. Dan juga bisa menggunakan anggota badan, misalnya bertepuk tangan, petik jari, hentakan kaki, dan lain-lain. Selanjutnya, gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan suatu alat atau benda. Misalnya, gerak menangkap bola, memukul bola, menendang bola, menggiring bola, dan lain-lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik ya. Jangan lupa selalu belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan angkat tangan dan mulai berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.